Bun, and welcome back to my channel. Di video kali ini temenin aku lagi untuk unboxing dan juga haul beberapa buku yang aku beli di event 11.11 kemarin. Jadi di event 11.11 itu aku beli 4 buku di Gramedia yang kebetulan ada potongan harga yang cukup lumayan ya. Jadi ini dia paketnya sudah sampai. Mari kita unboxing bareng-bareng buku apa aja sih yang aku beli di event 11.11 tersebut. Oke, sekarang kita buka untuk buku pertama yang aku beli di Gramedia. Yang pertama itu ada ini dia. Ini adalah novel Dune karya Frank Herbert. Jadi aku beli kedua serialnya sih, dan ini yang pertama. Oke, jadi ini dia penampakan buku Dune untuk series pertamanya. Aku tertarik banget untuk beli Dune ini karena again Kak Aya. Entah kenapa ya, buku-buku yang direview Kak Aya itu pasti selalu berhasil menarik keinginanku untuk membeli lagi dan lagi. Dan untuk Dune ini sebenarnya aku belum begitu mendapatkan banyak gambaran tentang isi ceritanya. Cuma yang aku ketahui, Dune ini merupakan sebuah novel fantasi science fiction gitu yang mengisahkan tentang seorang pemuda namanya Paul Atreides. Jadi kalau di dunia pertama ini untuk sinopsisnya itu mengatakan bahwa ayah Paul ini ditunjuk oleh Imperium sebagai penguasa di planet gurun yang juga dikenal dengan nama Dune. Meski bukan merupakan tempat yang nyaman untuk tinggal, Arrakis punya rempah berharga yang diperebutkan di seluruh jagat raya. Maka ketika klan Atreides dikhianati, kehancuran keluarganya membuat Paul harus menempuh perjalanan menjemput takdir menuju padang pasir. Ini kayaknya bakal memberikan pengalaman membaca yang baru sih untuk aku. Dan ini dia dapat pembatas buku juga. Kalau dari cover sih, menurut aku sangat menggambarkan isi cerita ya, kayak gurun pasir gitu. Keren banget, aku gak sabar untuk baca novel ini. Next, untuk buku yang kedua, seperti yang aku bilang tadi, jadi aku itu beli 2 serial Dune. Jadi yang tadi itu yang pertama, dan ini dia novel keduanya. Ini tuh sebenarnya sudah buka PO lumayan lama, cuman waktu itu ya aku menunggu budget terlebih dahulu ya teman-teman, tidak mau memaksakan diri. Nah ini dia penampakan fisiknya. Wow, sama juga dapat pembatas buku. Untuk Dune yang kedua ini juga jujur aja belum ada banyak gambaran tentang buku ini. Kalau aku lihat reviewnya Kak Aya di Instagram, katanya untuk novel kedua ini petualangannya jauh lebih seru dibanding yang buku pertamanya. Karena mungkin untuk buku pertama itu masih tahap pengenalan gitu ya, masih menggambarkan bagaimana dunia yang dihuni oleh Paul Atreides dan juga kawan-kawannya mungkin. Nah, dan kalau nggak salah dapat informasi juga untuk Dune yang belum terjemahan Indonesia alias yang masih berbahasa Inggris, itu tuh bukunya untuk series pertamanya tebel banget. Nah, makanya untuk di terjemahan bahasa Indonesianya itu satu series Dune yang pertama dibagi jadi 2 buku kayak gini. Makanya mungkin untuk yang pertama ini esensinya belum begitu kuat dibanding buku keduanya, karena sejatinya ini 2 buku ini merupakan satu series, tapi untuk di Indonesia dibagi menjadi 2 gitu. Soalnya mungkin kalau dijadiin satu bakalan tebel banget tuh. And oh wait, ternyata di buku series keduanya ini aku dapat peta dong. Peta apa nih? Apakah ini peta Arrakis? Tuh. Wow, baru nyadar aku ada petanya. Aku sukanya dengan buku fantasi tuh gini deh, pasti ada visualisasi dari dunia
yang menjadi latar di dalam ceritanya. Keren banget. Jadi nggak sabar untuk baca kedua series ini, karena kalau kata reviewer gitu, novel June ini bagus banget. Jadi mari masukkan novel June ini di TBR akhir tahun. Semoga bisa ya. Oke, next untuk buku ketiga yang aku beli di Gramedia pada event 11.11 adalah tada! Ini adalah novel Leila S. Chudori berjudul Namaku Alam. Kalau nggak salah, ini itu spin-off-nya novel Pulang. Jadi di novel Pulang itu ada tokoh bernama Segara Alam yang merupakan anak ex-Tapol, yaitu anaknya Mas Hananto ya, sahabatnya Dimas Suryo. Nah, dibikinlah ini spin-off-nya, karena menurut aku juga kisah si Segara Alam tuh cukup menarik untuk diulas kembali gitu loh. Dan jadi dia bukunya akhirnya sampai di tangan aku. Covernya sumpah sangat berani sekali ya, burung elang gitu. Dan ini ada book jaketnya, bisa dilepas gini. Tapi ini book jaketnya nggak full gitu ya, setengah. Lalu untuk penampakan cover buku luarnya seperti ini, warna merah dengan gambar burung elang atau burung garuda, elang kayaknya ya, yang sangat tajam, bener-bener kayak menggambarkan personality dari si tokoh Alam itu sendiri. Kalau teman-teman udah baca di novel Pulang, pasti teman-teman punya gambaran ya tentang karakter si Alam itu sendiri, yang mana dia itu pemberani, terus dia kan punya kemampuan photographic memory juga. Aduh, pokoknya dia itu menggambarkan tokoh seorang pria yang cerdas, terus punya prinsip yang kuat juga. Jadi ini cocok banget sih sama covernya, merah terus ada gambar burung elangnya, melambangkan keberanian. Terus tidak lupa juga dapat pembatas buku. Aku nggak sabar banget untuk baca si novel ini, karena aku suka banget sama karakter dia di novel Pulang, yang mana menurut aku dia tuh karakternya unik gitu loh. Selain dia itu berprinsip, terus pemberani, tegas, tapi dia ada sisi nyelenehnya sedikit yang bikin orang-orang tuh ketawa ataupun senyum-senyum sendiri ketika baca. Apalagi di sana di novel Pulang itu kan background dari si Alam ini tidak begitu ditonjolkan ya. Padahal itu menurut aku sangat menarik untuk diulas lagi, dan akhirnya ya ampun, penulis membuat novel ini. I'm so excited. And then last but not least, ini adalah salah satu buku yang menjadi wishlist aku dari lama. Ini aku beli buku self improvement non-fiksi ya. Atomic Habits. Yes, ini sudah ada banyak orang booktuber yang review buku ini dan memberikan nilai atau rating yang bagus, karena katanya buku ini tuh bisa merubah diri kalian. Dan akhirnya buku ini sampai juga di tangan aku ya, Atomic Habits. Aku sangat penasaran sekali dengan isi di dalam buku ini yang katanya bisa mengubah hidup kita tentang sebuah kebiasaan yang baik gitu. Dan menurut aku buku ini akan cocok dengan diri aku, karena ya itu, aku ini agak susah ya untuk membangun sebuah kebiasaan yang baik gitu. Kalau misalnya aku udah stuck dengan kebiasaan lama aku yang buruk, rasanya kayak mager gitu loh untuk memulai membangun kebiasaan-kebiasaan yang lebih positif dan lebih produktif gitu. So mungkin buku ini akan cocok banget untuk aku juga, dan semoga benar-benar bisa memberikan perubahan ke arah yang lebih baik gitu untuk diri aku. Tapi ternyata di sini kayaknya nggak ada pembatas bukunya ya. Iya, nggak ada pembatas bukunya guys. Tapi nggak apa-apa, yang penting isinya. Dan ini untuk fisiknya
bukunya lebih gede dibanding buku-buku pada umumnya ya. Tapi jujurly aku tuh kayak lebih suka gitu loh, buku-buku yang punya tampilan fisik lebih lebar dibanding buku-buku biasa pada umumnya. Kayak apa ya, dilihatnya tuh kayak gak tahu, enak aja gitu. But ya, ini dia buku keempat alias buku terakhir yang aku beli di event 11/11 kemarin. Alright, jadi ini dia 4 buku yang berhasil aku kepul di event 11/11 kemarin. Kalau teman-teman di event kemarin beli buku apa aja, coba komen di bawah. Jadi ini totalnya ada 3 buku fiksi dan 1 buku non-fiksi. Aku excited banget untuk dapetin buku ini dengan harga yang miring di event tersebut, karena keempat buku ini adalah wishlist aku banget dan aku sangat semangat untuk baca dan kasih reviewnya ke teman-teman sesegera mungkin. And yeah, I think that's all for today's video. Makasih banget buat teman-teman yang sudah menemani aku unboxing dan haul buku-buku ini sampai videonya habis. Kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like-nya, subscribe untuk yang belum subscribe, nyalain lonceng notifikasinya juga, supaya teman-teman tidak ketinggalan video baru dari aku. Kalau teman-teman punya request juga, jangan lupa untuk komen di kolom komen bawah. And I'll see you guys on my next video.